Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pembelajaran 6 untuk muatan bahasa Indonesia tentang membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan. Kita memiliki banyak pengalaman pribadi yang menarik. Ada pengalaman yang lucu, menyenangkan, atau mungkin pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman itu dapat dibuat menjadi sebuah cerita fiksi. Kita dapat membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman dengan menentukan judulnya, tokohnya, dan peristiwanya, sehingga membentuk cerita. Isi cerita dapat kita susun dalam bentuk kerangka cerita terlebih dahulu. Bagan tersebut berisi bagian awal cerita, bagian tengah cerita, dan bagian akhir cerita. Nah, langkah-langkah untuk membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan yaitu 1. Tentukan pengalaman pribadimu untuk dijadikan cerita fiksi. Yang kedua, tentukan bagian-bagian dalam cerita seperti judul, tokoh, dan latar cerita. 3. Tentukan jalan cerita yang ingin dibuat yang serupa dengan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, buatlah pokok-pokok pikiran pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. 5. Buatlah paragraf dari masing-masing bagian tersebut. Dan yang keenam, rangkailah menjadi satu cerita yang padu dan menjadi sebuah cerita yang sempurna. Berikutnya muatan SBDP tentang membuat patung sesuai tema. Teknik konstruktif merupakan cara membuat patung dengan cara menyusun atau merakit bahan-bahan. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam teknik ini yaitu logam, batang besi, atau mur dan kertas yang dibentuk. Dalam menyatukan semua bahan ini, kita memerlukan perekat. Untuk membuat patung, hal yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu menentukan tema. Patung dapat dibuat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Tema patung dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau luar angkasa. Nah, kalian juga dapat meniru cara membuat patung. Untuk langkah yang pertama, amati bentuk dan tema patung. Yang kedua, amati bahan-bahan yang digunakan dalam patung tersebut. Dan yang ketiga, rancanglah bentuk patung yang diinginkan. Dan yang keempat, siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat patung. Dan yang terakhir, mulailah membuat patung hingga berbentuk seperti aslinya. Nah, kalian dapat membuat patung dengan meniru patung yang sudah ada, atau kalian juga dapat menambahkan variasi bahan terhadap patung yang akan kalian buat. Dan untuk muatan PPKN tentang pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Bagi bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan memiliki makna dan pengaruh yang sangat luas. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan telah membuat bangsa Indonesia mampu merebut kemerdekaan. Keberagaman budaya di Indonesia membuat bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak, bangsa Indonesia akan terpecah belah dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan negara. Berikut beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di negara Indonesia
sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang menandai dan merata di seluruh daerah. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa belajar lebih giat lagi karena kalian akan menghadapi ujian sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.